Ekonomi Manajerial. Ini pertemuan kita yang terakhir, dan untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan menggunakan media video atau melalui YouTube ya, karena nanti kita akan ada perhitungan. Jadi sebaiknya kita gunakan media YouTube, jadi biar teman-teman bisa melihat cara perhitungan yang akan kita lakukan nanti ya. Keputusan investasi. Investasi. Kita pahami dulu pengertian investasi. Ini di sini di dalam slide PowerPoint adalah investasi menurut pengertian ilmu ekonomi ya teman-teman ya. Jadi di sini investasi didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok modal yang ada dengan harapan dapat menghasilkan tambahan input ya. Kalau misalnya ini pengertian ini agak sulit dipahami, teman-teman mungkin bisa mengambil referensi dari pengertian investasi untuk bidang keuangan ya. Kalau di keuangan, investasi itu didefinisikan sebagai pengorbanan yang dilakukan pada saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang ya. Pada dasarnya sama ya. Hanya ini kalau di pengertian menurut ilmu ekonomi disebutnya input dan output. Oke, kemudian investasi dibedakan menjadi dua, ada investasi real dan investasi finansial. Investasi real terdiri dari investasi tetap dan investasi persediaan ya. Investasi tetap dibedakan, ini di sini ada investasi tetap perusahaan dan investasi untuk perumahan. Jadi kalau misalnya kita bicara investasi real, ini adalah investasi dengan objeknya aset ya, aktiva tetap ya, misalnya investasi rumah, tanah dan lain sebagainya ya, emas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah investasi finansial, yaitu pembelian surat berharga, misalnya saham, obligasi atau bukti utang lainnya. Jadi perbedaannya di sini adalah bentuk fisiknya. Kalau investasi real itu ada bentuk fisiknya. Kalau investasi finansial secara fisik itu nggak ada bentuknya. Kira-kira kalau ini sudah bisa dibedakan ya. Lanjut, menurut Schumpeter, investasi itu dibedakan berdasarkan sifatnya. Ada yang bersifat otonom, ada yang bersifat dipengaruhi. Investasi yang bersifat otonom merupakan investasi yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam pendapatan nasional maupun tingkat bunga. Ya, nanti silakan teman-teman cari di Google contoh investasi otonom. Kemudian yang kedua ada investasi yang dipengaruhi, atau di sini istilahnya induced, yaitu investasi yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan pendapatan nasional. Ya, di sini contohnya misalnya investasi obligasi gitu ya, ketika bunga obligasinya ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dalam suatu negara. Kaidah perhitungan investasi ini maksudnya apa? Kaidah perhitungan investasi digunakan untuk menilai apakah suatu investasi itu layak digunakan atau tidak. Bukan layak digunakan, layak untuk diambil atau tidak. Ya, kita kan sering dengar banyak berita-berita mengenai investasi bodong. Ya, orang ketipu karena investasi gitu kan ya. Karena mereka apa? Karena mereka nggak melakukan penelitian, nggak menghitung keuntungan dan risiko, langsung aja ketika ditawarkan ada risiko ada investasi tanpa risiko, langsung ambil aja ya, itu namanya investasi bodong. Di sini ada 4 untuk metode perhitungan investasi, walaupun sebenarnya banyak ya, tapi di sini kita pakainya 4 aja. Ada present value atau nilai sekarang, ada internal rate of return IRR, ada profitability index, dan yang keempat ada payback period. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, present value. Ya.
sebelum masuk ke present value ini, teman-teman harus membedakan apa yang dimaksud dengan present value dan future value. Lihat di papan tulis, oke? Baik, sebelum kita lanjut ke perhitungan ke rumus, ini teman-teman di sini ada gambar ilustrasi ya. Kalau kelihatan, teman-teman kelihatan untuk membedakan present value dengan future value. Kalau present value adalah nilai sekarang dari aliran kas masuk di masa yang akan datang. Jadi contohnya gini, ini kamu orang ini kamu ceritanya tahun 2020 ya kan? Di tahun 2025 kamu dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar 10 juta, ditawarin tahun 2025 nanti dikasih duit sebesar 10 juta. Nah, yang namanya present value itu adalah kalau 10 juta ini ditarik ke tahun 2020, 5 tahun sebelumnya, nilainya uang 10 juta yang dikasih pada tahun 2022 ini masih 10 juta atau enggak? Jawabannya adalah tentu saja enggak. Kan kita tahu nilai waktu uang ya, semakin lama nilainya semakin turun. Sedangkan kalau yang future value itu kebalikannya. Misalnya kamu pada tahun 2020 itu memegang uang sebesar 10 juta, punya uang 10 juta. Nah, di tahun 2025 uang 10 juta itu nilainya berapa? Itu future value ya, nilai masa depan dari uang atau aliran kas di masa yang saat ini, di masa saat ini, di masa sekarang. Ya, kira-kira ini adalah perbedaan mendasar dari present value dan future value. Contoh soal 1 ya. Pada akhir tahun pertama dan kedua, sebuah investasi menghasilkan aliran uang sebesar $1.100 dan $1.210. Jika tingkat bunga 10% dan biaya investasi sebesar $1.500, di sini teman-teman tentukan berapa nilai sekarang dari jumlah aliran uang selama 2 tahun tersebut. Yang kedua, apakah rencana investasi tersebut dapat diterima atau enggak? Berikan alasannya. Untuk soal yang pertama, ya, di sini teman-teman tadi diminta untuk mencari present value. Ya, present value ya. Aliran kas 2 tahun ke depan, tahun pertama adalah 1.100, yang kedua adalah 1.210. Oke. Nah, untuk menghitung present value berarti tadi adalah rumusnya aliran kas di masa yang akan datang 1.100 dibagi, rumusnya nanti lihat di PowerPoint aja. 1 plus bunganya di sini adalah 10%, 0,1. Karena ini adalah tahun pertama berarti pangkatnya 1. Kemudian aliran kas tahun kedua adalah 1.210. 1 plus 0,1 pangkat 2 karena ini adalah tahun ke-2. Dari sini ketemu ini 1.000, ininya 1.000 juga. Saya langsung aja ketemunya 2. Present value atau disebut juga gross present value atau nilai sekarang kotor. Nah, untuk mencari tahu apakah investasi ini layak atau tidak,
maka kita cari net present value-nya. Net present value ini adalah rumus yang ini, rumus present value dikurangi dengan C. C itu apa? C itu adalah biaya modal mula-mula atau biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan investasi tersebut, gitu ya. Tadi ini kalau dijumlah adalah 2000 dikurangi dengan biaya modal mula-mulanya 1500. Oke, net present value ini berarti ketemu adalah 500, gitu ya. Apakah ini layak? Menurut teman-teman layak apa enggak? Ya, layak ya, karena ini nilainya positif. Gitu kan? Kira-kira ini untuk perhitungan yang present value berdasarkan gross present value dan net present value. Oke, yang berikutnya adalah perhitungan kelayakan investasi menggunakan kaidah metode internal rate of return atau IRR ya. Tingkat IRR adalah mencari discount rate yang dapat menyamakan besar kecilnya nilai tunai arus kas bersih dengan nilai tunai pengeluaran modal untuk investasi. Jadi teman-teman pernah dengar istilah ini enggak? Break even point ya, atau titik impas ya. Yang mana pengeluaran untuk melakukan suatu proyek itu sama dengan pengembaliannya arus kas di masa depan. Ya, kira-kira IRR ini mengukur seperti itu. Jika IRR lebih besar dari biaya modal rata-rata, maka proyek dikatakan layak ya. Untuk memahami IRR ini kita akan langsung loncat ke contoh soalnya. Contohnya biaya investasi sebesar 100 juta. Aliran kas bersih akhir tahun pertama adalah 108 juta ya. Maka tingkat pengembalian dari proyek tersebut bisa dilihat ya rumusnya. IRR sama dengan 108 juta. 108 itu adalah aliran kas bersih akhir tahun pertama dikurangi dengan biaya investasinya 100 juta. Biaya investasi ini maksudnya adalah investasi mula-mula dibagi dengan biaya investasi 100 juta, ketemu 8%. Nah, keterangannya, jika tingkat diskonto proyek lebih kecil dari 8%, maka proyek dapat diterima. Dan sebaliknya, jika lebih besar dari 8%, maka ditolak ya. 8% ini adalah IRR. Berikutnya langsung saja saya sambung di profitability index. Ini juga gampang juga. Perhitungan profitability index atau PI adalah rasio jumlah nilai tunai arus kas dibagi dengan biaya modal ya, atau investasi mula-mula. Rumusnya PI sama dengan cash in biaya arus kas dibagi dengan cash out. Jika PI nilainya di atas 1, maka proyek layak. Kalau misalnya PI di bawah 1, proyeknya tidak layak. Jadi investasinya tidak layak untuk dilakukan. Yang berikutnya, metode untuk menilai kelayakan investasi adalah payback period. Payback period di sini didefinisikan sebagai jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan kembali investasi awal, atau dengan kata lain balik modal gitu ya. Jangka waktu payback period lebih cepat dari yang ditentukan, maka proyek layak diterima. Oke, jadi misalnya
waktu balik modalnya itu lebih cepat daripada perkiraan, daripada rata-rata, maka investasi tersebut layak untuk diterima. Sedangkan kalau misalnya kebalikannya berarti tidak layak. Ya, contohnya suatu proyek dengan biaya 1 miliar, biaya modal atau investasi awal 1 miliar, harapannya akan memperoleh 250 juta per tahun. Dengan demikian, payback periodnya adalah 1 miliar dibagi 250 juta sama dengan 4 tahun. Ya, ini artinya investasi tersebut, proyek tersebut akan balik modal setelah 4 tahun. Ya. Next, jika hasil yang diharapkan sebesar 500 juta per tahun, maka payback periodnya adalah 2 tahun. Oke, gampang ya. Jadi investasi mula-mula dibagi dengan harapan atau ekspektasi arus kas masuk di masa yang akan datang. Nanti ketemu berapa tahunnya. Ya, kita masuk ke dalam contoh soal yang berikutnya. Seorang pengusaha akan mengadakan proyek investasi dengan biaya modal 10 juta. Rencana 4 tahun barang modal akan dijual kembali dengan perkiraan hanya 2 juta. Perkiraan hasil bersih tahun ke-1 sebesar 3 juta, tahun kedua sebesar 4 juta, tahun ketiga itu 3 juta, dan tahun keempat sebesar 2 juta. Apabila bunga yang berlaku adalah 10%, maka tentukan berapa GPV, NPV, dan buktikan bahwa investasi tersebut mempunyai hubungan negatif dengan menaikkan tingkat bunga 11%. Ya, jadi sini ada JPV dan NPV. Bedanya apa? Kalau JPV adalah nilai sekarang bruto atau gross present value. Artinya ini adalah hampir sama seperti present value, tapi belum atau tidak dikurangi dengan biaya modalnya, ya, sebelum dikurangi C. Sedangkan kalau sudah dikurangi dengan C-nya atau biaya modalnya, itu namanya adalah net present value, nilai sekarang bersih. Oke, bisa dilihat ya, kalau rumus JPV atau gross present value ini sama seperti perhitungan present value. Jadi menghitung berapa nilai sekarang tanpa dikurangi dengan modal awalnya atau biaya modalnya, ya. Jadi rumusnya sama. Ini tadi berapa tahun? 4 tahun ya. Pengembalian tahun pertama di sini adalah 3 juta. Pengembalian yang diharapkan tahun pertama 3 juta. Tulis dulu ya. A itu adalah pengembalian 3 juta. 1 plus 0,1. 0,1 dapat dari mana? Tadi 0,1 adalah buahnya ya, 10% ya. 1 plus 0,1 di sini, karena ini adalah tahun pertama, maka angka 1. Walaupun dalam PowerPoint itu nggak ada pangkatnya, tapi sebenarnya di sini ada pangkat 1. Lalu yang kedua, pengembalian tahun kedua adalah 4 juta. 4 juta plus tarik bagi 1 plus 10%, 0,1. Karena ini pengembalian untuk tahun kedua, maka 2. Pengembalian tahun ketiga itu 3 juta juga. 3 juta 1 plus bunga 10%, pangkat 3. Karena ini adalah perkiraan tahun ketiga. Dan terakhir 4 juta juga. 1 plus 0,1 pangkat 4. Ya.
Ini pakai kalkulator hitungnya. Jadi di sini tidak dikurangi dengan biaya modal atau investasi mula-mula. Gross present value, nilai sekarang kotor. Nah di sini langsung saja ketemunya berapa ya? Ketemunya adalah 11.019.055. Di soal diketahui bahwa C-nya adalah 10 juta ya, C-nya adalah 10 juta. Oke ya, sehingga layak apa tidak menurut gross present value dari investasi ini? Layak. Kenapa? Karena yang diterima yang diterima 11 juta itu lebih besar dari modalnya. Modalnya 10 juta, diterimanya 11 juta gitu ya. Itu kalau misalnya ditanya JPV nya, gross present value. Sekarang kalau misalnya ditanya berapa net present value nya, ya kan gampang, ini tinggal dikurangi dengan 10 juta karena kan rumusnya kurangi dengan ya 11.019.055 dikurangi 10 juta. Di sini ketemunya 1 juta sih. Iya benar ya, 1 juta 19.055. Jadi ini adalah net present value dan ini gross present value. Itu kan ya, simpel ya. Ini adalah pengembalian yang diharapkan dibagi 1 plus bunga dipangkatin dengan tahunnya, ditambahin semua. Jangan lupa nanti kalau misalnya uang hitungnya pakai kalkulator. Oke, untuk soal yang berikutnya di sini teman-teman diminta untuk menghitung NPV dan PI (Profitability Index) untuk dua alternatif investasi yang ditawarkan, ada proyek A dan proyek B. Langsung saja, untuk investasi A atau proyek A itu costnya, biaya modalnya 100 juta. Aliran kas masuk yang diharapkan yaitu 30 juta per tahun selama 5 tahun. Oke, berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya aliran kas yang diharapkan setiap tahunnya berbeda. Kalau ini sama. Jadi tahun pertama 30 juta, tahun kedua 30 juta, begitu terus sampai tahun ke-5. Sehingga langsung saja 30 juta per 1 plus bunganya berapa di sini? Oh, nggak ada bunganya. Oh, 10% ya. 0,1 pangkat 1 ditambah 30 juta lagi untuk tahun kedua 1 plus 0,1 2 pangkat 2 karena tahun kedua, seterusnya sampai tahun ke-5 30 juta per 1 plus 0,1 pangkat 5 ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Langsung saja di sini, ini adalah gross present value kalau misalnya dijumlah. Lalu untuk mencari net present value nya maka dikurangkan dengan C-nya. C-nya berapa tadi? 100 juta ya. Kita hitung dulu. Ini kelima persamaan ini gross present value nya senilai 113 juta 723 603 ya. Ini adalah arus kas yang masuk cash ini dengan biaya awal sebesar 100 juta. Ya, di sini pengembaliannya adalah 13 juta. 723 603. Ini adalah net present value yang A. Selanjutnya untuk net present value yang B ya, 5 tahun juga
Costnya 55 juta, pengembaliannya adalah 16 juta per tahun selama 5 tahun. Oke, berarti ini 16 juta pengembaliannya untuk tahun pertama. 1 plus 0,1 ya, itu tahun pertama. Tahun kedua 16 juta, 1 plus 0,1 pangkat 2, dan seterusnya sampai tahun kelima. 1 plus 0,1 pangkat 5. Oke, ini adalah gross present value-nya. Kalau misalnya dijumlah dulu, kalau dijumlah ini nilainya adalah 60 juta 652.588. Ya, ini adalah kalau gross profit present value. Tapi kalau misalnya mau cari net present value nya dikurangi dengan tahu modal mula-mula. Jadi sini modal mula-mulanya adalah 55 juta. Sehingga net present value untuk P adalah 5 juta 652.588. Gampang ya, terlalu susah nih perhitungannya. Kemudian di sini teman-teman juga diminta untuk menghitung profitability index. Jadi profitability index rumusnya adalah cash in dibagi cash out. Cash in ya, kalau misalnya dilihat dari sini, cash in adalah yang ini cash in, ini cash in. Ya. Aliran kas masuk di masa yang akan datang. Sedangkan cash out ya, gimana? Berapa yang dikembalikan untuk yang investasi ya? Ini ya, ini cash out ya. Ini juga cash out ya. Nah, sehingga di sini untuk menghitung PI dari investasi A adalah cash in 113 juta 702.3603 dibagi dengan cash out 100 juta. Nah, PI nya berarti 13 723.603 dibagi 100 juta. Di sini ketemunya 1,13. Dengan ini cash in-nya adalah ini 60 juta ya, yang diterima di masa yang akan datang. Cash out-nya 55 juta. 60 juta 652.588 dibagi 55 juta. Ketemunya 1,102. Oke. Net present value A ini, net present value B ini, PI untuk investasi A segini 1,137, PI untuk investasi B 1,102. Kalau misalnya dilihat secara sekilas, baik proyek A maupun proyek B ini layak dijalankan. Kenapa? Pertama, ya, ini net present value bernilai positif. Ini artinya present value-nya lebih besar daripada pengorbanannya. Ini juga sama ya, positif. Dan dari segi PI ini juga sama-sama dinyatakan layak karena di atas 1, ini juga di atas 1. Nah, sekarang kalau teman-teman diminta untuk memilih antara A dan B, pilih mana? Nah, dalam pertanyaannya seperti itu. Pilih mana antara A dan B. Ya. Nanti dalam
UAS mungkin akan ada soal seperti ini ya, yaitu yang saya nilai adalah argumennya. Kenapa milih A? Kenapa milih B? Baik, kira-kira itu dulu materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, penyampaiannya dapat dipahami oleh teman-teman. Karena ini pertemuan terakhir, maka di sini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama 1 semester. Jangan bosan sama saya. Maaf kalau selama 1 semester ini banyak penyampaian yang masih kurang maksimal ya, karena pertama ada COVID ya, kita harus kuliah secara online dan disitu kurang maksimal menurut saya. Mudah-mudahan kedepannya kondisi lebih baik, jadi kita bisa ketemu secara langsung tatap muka, gitu aja. Semoga sukses UASnya dan sampai ketemu di lain kesempatan.